Hari ini adalah hari ke-6, namun hunting foto yang ke-4. Di sini Pak Heri, karena dia mau traveling ke luar negeri, jadi dia ngubungin saya, ngajak hunting. Tetap yang utama adalah long exposure series. Karena kita kan sebelumnya udah ke Pantai Mutiara Jakarta, Cibodas, Jawa Barat, kemudian ke Dufan Ancol, dan sekarang di Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dari Bekasi kami pagi subuh udah berangkat langsung menuju Taman Mini Indonesia Indah. Karena di sana banyak sekali arsitektur, street fotografi, paling enak simulasi di situ. Landscape-nya juga ada. Nah, jadi kita kilas balik dulu ya kepada kegiatan pagi hari di Taman Mini Jakarta. Jadi kita mundur dulu. Di Keong Mas ini kita foto arsitektur. Di sini saya mengaplikasikan infrared fotografi. Kebetulan kita ketemu juga ada penyapu, tukang sapu di Keong Mas itu, kita setting sedikit, kita kasih uang rokok. Di sini kita memoto detail. Ini bagian dari street fotografi. Sangat enak di sini. Lumayan lah. Arsiteknya dapat, detailnya dapat. Pak Heri, karena dia mau traveling ke luar negeri, pengen foto arsitektur, street fotografi, video B-roll yang opening untuk video-video pendeknya. Inilah wilayah terakhir Taman Mini saat ini untuk bawa mobil. Kami parkir mobil di sekitar situ dan kemudian sisanya ke dalam. Karena tujuan kami yang utama arsitekturnya adalah di Istana Anak. Jadi kita nggak boleh lagi bawa mobil ke dalam Taman Mini. Istilah saya odong-odong listrik. Dan dia setiap saat ada. Karena lokasi wisata yang dia dapat dari rundown acara tour travelnya itu banyak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Jadi foto-foto arsitektur, kemudian street fotografi. Setelah Istana Anak selesai, barulah kami ke Jakarta Selatan untuk light trail ataupun long exposure. Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Nah, inilah acara puncaknya. Di sini kita bawa tripod 4, kamera DSLR 2, smartphone Samsung S23 Ultra 1, iPhone Pro Max 1, supaya nggak ketinggalan momen. Karena kita ada video dan juga ada fotografi. Jembatan penyeberangan orang ini, JPO Gatsu istilahnya, ini spot saya zaman dulu, belum LRT yang di atas ada. Di sini saya moto cityscape. Kenapa di sini menarik? Karena di daerah titik ini dekat sama kantor saya dan juga dekat sama rumah masa kecil saya. Ini di antara rumah masa kecil saya di Tebet dengan kantor saya di Mampang. Sangat dekat, dan ini area yang saya lewatin. Yang paling menarik adalah ada terdapatnya jembatan yang berlapis. Jadi dia padat dia. Jembatan berlapis yang di atas membentuk kurva S. Jadi line and kurvanya di spot ini tegas. Gedung-gedung, garis-garis mobil itu line. Kemudian jembatan yang melengkungnya itu kurva. Sunsetnya pas persis di sana. Jadi yang kita tunggu adalah sunset nanti. Di sini kita full setting dan banyak kita menggunakan filter ND ya. Bisa di style dia sampai ND8, bisa digeser ke ND200. Jadi tujuannya supaya kita bisa reduce cahaya sehingga kita speednya bisa sangat slow sekali untuk merekam gerakan lampu dari kendaraan bermotor sehingga dia akan membentuk light trail. Nah, disitulah perlu gunakan speed sangat rendah. Bisa bulb, bisa 30 second, bisa 20 second. Nanti dicari aja yang kontrasnya pas dan di-adjust dengan filter yang kita pakai. Jadi kalau filter semakin hitam, shutternya semakin lambat. Nah, di sini Ananda Khalil dia mulai tertarik nih untuk video time lapse, light trail. Seringnya kita hunting dengan Pak Heri memberikan pengaruh positif bagi dia. Nggak mau ketinggalan, dia udah install
at moment itu dia bisa membuat iPhone yang tadinya long exposure-nya 3 detik jadi bisa diatur dengan sesuka hati. Smartphone khusus untuk ngambil time lapse dengan light trail. Pak Heri lagi seneng dengan itu. Kali dia mencoba, saya bawa Canon sama Nikon untuk melakukan fotografi long exposure. Jadi DSLR saya bawa Nikon D90 sama Canon EOS M saya pasang 50 mili, Nikon saya pasang 10-20. Jadi bisa bukaannya saya main di 22, di 16, jadi detailnya bisa dapat. Lokasi ini merupakan pengulangan bagi saya. Dulu era-era sebelum LRT dibuat, saya sering moto di sini. Saat ini saya lebih pada mengupdate karya atau membuat versi baru. Spot ini adalah spot kenangan lah gitu, long exposure series. Karena kita kan sebelumnya udah ke Pantai Mutiara Jakarta, Cibodas Jawa Barat, kemudian ke Dufan Ancol, dan sekarang di Gatot Subroto Jakarta Selatan. Di sini adalah cityscape. Nah, kita akan aplikasikan teknik long exposure, kemudian video time lapse, video hyperlapse dengan light trail. Itulah requestnya. Nah, ini tetap sebagai materi utama. Namun yang berikutnya yang penting bagi dia adalah karena dia traveling ke Eropa, dia pengen foto arsitektur. Karena lokasi wisata yang dia dapat dari rundown acara tour travelnya itu banyak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Jadi foto-foto arsitektur, kemudian street fotografi, Taman Mini Indonesia Indah. Karena di sana banyak sekali arsitektur. Kemudian untuk street fotografi paling enak simulasi di situ. Landscape-nya juga ada. Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan tetap sebagai materi utama. Yang paling menarik adalah ada terdapatnya jembatan yang berlapis yang di atas membentuk kurva S. Line kurvanya di spot ini tegas, gedung-gedung, garis-garis mobil itu line. Kemudian jembatan yang melengkungnya itu kurva. Sunsetnya pas persis di sana. Jadi yang kita tunggu adalah sunset nanti. Di sini kita full setting dan banyak kita menggunakan filter ND ya. Bisa di style dia sampai ND 8, bisa digeser ke ND 200. Faktanya, Pak Heri dan saya sangat terkesan atas kinerja Samsung S23 Ultra, baik foto maupun videonya. Namun, pada kenyataannya setelah kita melakukan hunting keempat long exposure series di Gatsu Street, Jakarta Selatan, Pak Heri terinspirasi dengan settingan gear saya. Pak Heri sedang fokus kepada teknik hyperlapse light trail. Untuk mendapatkan durasi footage 2 detik, beliau perlu menekan shutter selama 10 menit. Sehingga waktu golden hour dari sunset yang hanya durasinya setengah jam terasa sangat singkat. Pak Heri itu melihat saya melakukan foto dan video bersamaan. Punya 3 alat. Ada Nikon, Canon, ada iPhone.